di tengah-tengah Zoom nanti nggak bisa hadir, boleh nanti langsung aja ke YouTube-nya Belantika Academy. Suara saya putus-putus teman-teman ataukah jelas? Nanti saya sudah ngomong panjang nih, ternyata putus-putus ya. Jelas, Kak. Jelas ya. Oke, ini mungkin teman-teman suaranya yang putus-putus, kendala di sinyalnya teman-teman nih. Oke, dengan Bismillahirrohmanirrohim, saya mulai untuk kegiatan webinar kita hari ini ya. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Wabarakatuh. Baik, selamat siang Waalaikumsalam. teman-teman. Siap, selamat siang semuanya. Salam hangat, salam sejahtera, salam sukses juga saya ucapkan kepada seluruh teman-teman yang sudah hadir pada Zoom kita kali ini ya, pada hari Kamis 5 Desember 2024 dari Sabang hingga Merauke ataupun teman-teman mungkin ada yang sedang di luar negeri. Dalam webinar kita bertajuk Menguak Misteri Kenaikan Pajak 12%, kolaborasi dari izinkan.id dan juga Belantika Academy. Nah, ini admin boleh dibantu nih teman-teman yang suaranya masih bocor. Mungkin boleh dibantu dulu admin ya, silahkan. Baik, puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan, teman-teman semua, kepada kita hari ini berkumpul di sini untuk berdiskusi bersama dalam keadaan sebaik-baiknya. Sebelumnya yang saya hormati, Mas Denny Febrian selaku founder dari Belantika Group. Yang saya hormati, Mas Ardiansyah selaku manajer izinkan.id. Yang saya hormati, pemateri kita bersama hari ini, yaitu Bapak Agung Kurnia Rosdi SE, dan pastinya seluruh teman-teman bisnis enthusiast dimanapun berada, yang telah menyempatkan waktunya pada siang kali ini, teman-teman. Baik teman-teman, untuk memulai kegiatan hari ini, biar makin semangat, gak ngantuk juga, saya tahu banget biasanya setiap jam-jam 1, jam 2 ini jam-jam rawan, makanya kita kayaknya harus mulai dengan mendengarkan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu, teman-teman. Silakan teman-teman boleh ambil tempat terbaik, karena kita akan sebentar lagi mendengarkan lagu Indonesia Raya. Admin mungkin boleh dibantu untuk memutarkan lagu Indonesia Rayanya. Baik, hiduplah Indonesia Raya. Semoga setelah mendengarkan lagu Indonesia Raya tadi, bisa memantik semangat teman-teman untuk mendengarkan materi webinar kali ini, karena materinya luar biasa, teman-teman, dan ini udah menjadi pro dan kontra, apalagi bentar lagi tahun 2025, yaitu soal pajak luar biasa. Karena hari ini kita bakalan bahas pajak itu perubahan peraturannya seperti apa di tahun 2025 nanti, pajak pribadi, terus pajak badan usaha, apakah setiap badan usaha itu memiliki pelaporan pajak yang berbeda. Nanti kita bakalan bahas secara tuntas di webinar kali ini.
Tapi sebelum itu teman-teman ya, karena mungkin di antara teman-teman di sini bukan hanya dari member Belantika Academy atau expert enthusiast yang biasa lihat saya di TikTok ya, yang paling sering untuk berbagi edukasi soal ekspor. Jadi saya izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu teman-teman. Perkenalkan, nama saya Cemara Gita, tapi akrab dipanggil Miss Ara ya, karena saya paling sering nemenin teman-teman untuk berbagi edukasi soal ekspor, terutama di bagian korespondensinya. Makanya teman-teman online ya yang ada di TikTok dan juga sosial media yang lain dari Belantika Academy sering manggil saya tuh Miss Ara, teman-teman. Seperti itu. Nah, di webinar kali ini teman-teman kita chill aja. Ini santai webinarnya, jadi nggak usah tegang-tegang banget. Silakan teman-teman kalau yang sambil kerja, sambil ngerjain tugas ya, beberapa ada mahasiswa juga, boleh teman-teman nanti ikuti saja webinarnya dari awal sampai selesai. Untuk webinar kali ini teman-teman akan dipandu dari awal sampai selesai oleh saya. Jadi silahkan teman-teman kalau misalnya nih teman-teman ada kendala secara teknis, nanti mention saja saya di kolom komentar, nanti bakalan saya bantu ya untuk kendalanya teman-teman semua. Dan selanjutnya teman-teman saya akan sampaikan sedikit saja peraturan untuk di webinar kita kali ini. Yang pertama soal display nama Zoom-nya teman-teman. Jadi silahkan teman-teman yang belum ganti namanya, silahkan ikuti instruksi dari adminnya izinkan.id tadi ya. Diganti dulu nama dan juga asal daerahnya. Coba saya cek di sini misalnya ada yang sudah diganti belum nih? Coba kita cek. Wah, ini pada belum diganti ya. Boleh diganti dulu teman-teman. Misalnya Kak Dinda Saputri dari... Oh, ini ada nih sudah nih. Kak Yanti dari Surabaya. Kak Zainal Unipa. Kak Zainal Unipa Blitar. Nah, jadi silakan teman-teman. Boleh diganti dulu nama dan asal daerahnya. Sehingga nanti kalau teman-teman mau kolaborasi ya, itu lebih mudah teman-teman. Karena kan kita satu grup ya. Silakan teman-teman, saya kasih waktu deh buat teman-teman dulu untuk ganti nama dan juga asal daerahnya. Kalau ada yang kesulitan nanti mention aja saya di kolom komentar, Miss, minta tolong dong gantiin nama saya Dinda Saputri dari A gitu ya. Nanti saya bakal bantuin untuk ganti namanya teman-teman kalau ada yang kendala. Silakan saya kasih waktu dulu deh buat teman-teman ganti namanya terlebih dahulu. Oke, sembari teman-teman ganti namanya ya, selanjutnya yang kedua adalah soal sertifikat teman-teman. Setelah teman-teman mendengarkan materi kita hari ini berdiskusi bersama, teman-teman bakalan mendapatkan sertifikat mengikuti partisipan ya, partisipan di webinar kita kali ini, tapi hanya kepada orang-orang yang ada di Zoom kali ini. Jadi silahkan teman-teman nanti cek kolom komentar, pasti nanti akan langsung diinfokan link pengisian sertifikatnya ya. Jadi nanti ketika materi berlangsung atau nanti mau deket-deket Zoom-nya berakhir, nanti akan kita sampaikan lagi. Pokoknya cek secara berkala aja di kolom komentarnya, akan selalu kita infokan. Jadi ketahuan ya siapa yang nggak ikut, siapa yang masuk ke dalam Zoom meetingnya. Jadi yang dapat sertifikatnya hanya pada teman-teman yang sudah ikut Zoom meetingnya, seperti itu. Boleh, boleh. Nanti teman-teman yang ada gangguan atau kendala untuk ganti namanya, nanti saya bantu ya. Silakan teman-teman, saya tunggu dulu untuk ganti nama dan juga asal daerahnya. Dan teman-teman kita itu rutin ya mengadakan webinar ini minimal itu sebulan sekali ya, atau kadang-kadang setiap minggu kita satu kali webinar, dan itu gratis teman-teman ya, baik soal bisnis ataupun soal bisnis ekspor. Jadi silahkan teman-teman stay tune terus aja. Admin mungkin boleh dibantu ya jika ada suara yang bocor. Sama satu lagi teman-teman, mungkin menjaga kondusif ya dan juga efektivitas, teman-teman boleh bisa mute dulu. Nanti kita ada sesi Q&A kok gitu. Oke? Untuk sesi Q&A-nya teman-teman nanti bisa raise hand aja. Bakalan saya tunjuk siapa yang akan bertanya, atau ketik aja di kolom komentar. Nanti bakalan saya bantu untuk jawabnya. Bantu untuk bacain pertanyaannya untuk dijawab oleh pemateri kita pada hari ini. Oke teman-teman, sudah bisa dimulai. Coba saya mau lihat responnya. Ini beberapa sudah ada yang ubah namanya, ada Kalimantan Tengah, ada Banten, Jambi, Surabaya, luar biasa. Sudah bisa kita mulai guys, kasih jempolnya atau kita ketik di kolom komentar, karena pemateri kita hari ini udah standby guys. Bapak Agung gas, yang lain seperti apa? Kita santai aja guys. Chill. Kalau di webinarnya izinkan atau belum ya, kita santai-santai aja. Oke, karena teman-teman sudah ready, saya harap juga sudah disiapkan untuk buku ataupun catatannya ya. Jadi kita langsung mulai aja teman-teman.
Untuk webinar kita kali ini akan fokus membahas soal pajak ya, karena masih ada pro dan kontra untuk informasinya ya, apalagi bakalan masuk ke tahun 2025 itu akan berbeda, peraturannya sangat jauh berbeda. Jadi makanya kita adakan webinar ini untuk mengedukasi saya dan juga teman-teman semua, apalagi yang sudah punya badan usaha ya, atau mungkin teman-teman pelaporan pribadi juga bingung. Silahkan dengarkan materi ini dengan baik ya teman-teman. Untuk pematerinya sendiri kita sudah hadirkan ya pemateri yang luar biasa yang expert banget soal perpajakan, yaitu Bapak Agung Kurnia Rosdi SE. Nanti teman-teman bisa langsung bertanya ya dan juga berdiskusi dengan Bapak Agung ya. Tapi sebelum itu teman-teman saya izin untuk membacakan CV dari Bapak Agung terlebih dahulu. Secara riwayat pekerjaan sendiri teman-teman ini sangat relevan dengan materi yang bakalan kita bahas hari ini ya. Beliau di tahun 2021 dan sampai sekarang beliau sebagai penyuluh pajak KPP Jambi Pelayangan. Dan juga di tahun 2017 sampai tahun 2021 beliau menjabat sebagai account representatif KPP Kuala Tungkal. Dan selanjutnya tahun 2015 sampai sekarang beliau juga aktif nih ya sebagai dosen praktisi Prodip 3 Perpajakan Universitas Jambi. Wah, luar biasa nih. Di riwayat pekerjaannya sangat relevan dengan materi yang bakalan kita bahas. Plus juga beliau nih akademisi ya, biasa nih untuk menjelaskan informasi soal perpajakan. Jadi kita kayaknya nggak akan ada kendala deh untuk mendengarkan materinya. Oke, kita sambut langsung saja teman-teman pemateri kita, Bapak Agung Kurnia Rosdi SE. Selamat siang Bapak Agung. Selamat siang, Miss Ara. Apakah suara saya terdengar? Terdengar dengan jelas Bapak. Ini biasa dipanggil Pak Agung, Pak Kurnia atau gimana nih Pak? Panggil Agung saja. Oh, Pak Agung, Iya. siap-siap. Oke, baik Pak Agung, ini sepertinya teman-teman sudah ready ya untuk mendengarkan materi kita pada hari ini. Jadi mungkin saya alihkan dulu untuk Zoom-nya kepada Bapak Agung. Kalau teman-teman ada pertanyaan langsung aja diketik di kolom komentar, nanti bakalan kita jawab di sesi Q&A. Waktu dan tempat saya berikan kepada Bapak Agung Kurnia. Silahkan Bapak. Baik, terima kasih Miss Ara sudah membuka webinar hari ini. Ini webinar kedua ya yang mengundang kita ya, pajak ya. Betul, Sebelumnya adalah Pak Momon ya, betul Pak. narasumbernya. Ya, hari ini kami yang eh, mengisi webinar pada siang hari ini. Baik, teman-teman semua, di sini luar biasa para pesertanya. Saya lihat ada yang dari Aceh ya. Saya sapa dulu mungkin Pak Ahmad Yafi ada dari Aceh, luar biasa. Kemudian ada dari Tangerang, Banyuwangi, Jambi, kemudian ada dari Surabaya, ada yang dari Nusa Tenggara tadi Pak Geraldus ya. Kemudian ada yang dari Karawang, luar biasa ini dari Sabang sampai Merauke, mantap. Udah seperti jangkauannya Belantika Academy ya. Wah, di seluruh Belantika Nusantara mudah-mudahan semakin besar. Iya. Saya tahu Belantika Academy niatnya adalah uh, waktu itu pernah ketemu saya waktu di kantor, yaitu niatnya adalah membantu teman-teman karangan usaha khususnya yang usahawan baru yang berminat atau ada rencana atau ingin ekspor gitu ya, nanti akan dibantu oleh teman-teman dari Belantika Academy. Luar biasa, mudah-mudahan niat baiknya dimudahkan dan eh, dapat membantu menggerakkan perekonomian Indonesia pada umumnya. Terima kasih banyak Belantika Academy. Semoga selalu semangat dan selalu istiqomah dalam perjalanannya. Baik, teman-teman semua, hari ini saya diminta untuk mengisi webinar kita. Eh, Secara spesifik sebenarnya tema yang diminta pada hari ini adalah tentang PPN. Ya, karena isu yang sedang hangat adalah eh, kenaikan tarif PPN menjadi 12%. Ya, kalau saya lihat dari flyernya luar biasa ya kata-katanya. Menguak misteri kenaikan tarif PPN 12%. Ah, itu mungkin siapa tuh Miss Ara yang buat? Wah, misteri tarif PPN 12%. Apakah Miss Ara atau Bang Ardi yang bikin ya? Kita semua sih Pak, karena Oh, kita masih siap. bingung sih. Baik. Jadi sedikit saya sampaikan dulu sebelum saya masuk ke materi, teman-teman semua.
bahwa sebenarnya tidak ada misteri dengan kenaikan PPN 12%. Karena sebenarnya semuanya sudah eh, dicantumkan dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yang itu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, di mana di undang-undang itu merubah tarif PPN yang awalnya 10% menjadi 11%. Dan di undang-undang itu juga disebutkan bahwa mulai 1 Januari 2025 tarif itu akan naik menjadi 12%. Nah, waktu munculnya Undang-Undang HPP juga banyak pro dan kontra dari teman-teman, terutama dari teman-teman dunia usaha, kemudian dari media, dan lain-lain. Tapi nyatanya selama 3 tahun dari 2021 sampai hari ini, alhamdulillah eh, tidak ada apa namanya tidak ada kesulitan yang begitu berarti gitu ya. Maksudnya semua berjalan lancar. Dan dengan naiknya tarif PPN menjadi 11% itu juga sangat membantu penerimaan perpajakan secara umum gitu. Secara sekilas mungkin bisa saya terangkan, mungkin teman-teman para peserta bisa mencari juga, googling, bahwa sebenarnya tarif PPN di Indonesia itu saat ini yang berlaku masih 11%. Nah, dan direncanakan ya di amanat undang-undang mulai 1 Januari 2025 menjadi 12%. Nah, kita tidak tahu apakah perkembangannya bagaimana, namun tarif itu sebenarnya bisa ditetapkan oleh pemerintah melalui peraturan pemerintah, ya. Jadi sebenarnya suatu saat tarif itu bisa saja berubah. Nah, cuman secara umum tarif PPN di Indonesia itu masih di bawah tarif rata-rata untuk negara-negara maju, khususnya di Eropa. Ya, di Eropa itu rata-rata tarif PPN ada yang sampai 20%. Ada yang 17%, 18%, bahkan ada yang 22% begitu. Nah, di Indonesia sendiri masih menggunakan tarif 11%. Apakah ada efeknya? Tentu ada. Namun kita lihat dari 10 ke 11% itu efeknya tidak begitu terasa kalau bisa saya bilang ya. Nah, nanti 11 ke 12% diharapkan juga seperti itu. Saya masuk saja ke materinya. Ini ada materi FAQ yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Saya izin share screen, bisa jadikan saya co-host. Oke, sebentar Bapak. Oke, ya. Admin mungkin boleh dibantu? Baik, sambil menunggu, yaitu waktu pemerintah menaikkan tarif PPN dari 10 menjadi 11%, itu ada pro dan kontra juga. Namun pemerintah mengeluarkan kebijakan bahwa untuk barang-barang tertentu itu justru diberikan fasilitas PPN, yaitu PPN dibebaskan. Seperti adanya pemberian fasilitas dibebaskan PPN untuk barang-barang kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh rakyat banyak. Kemudian pemerintah juga membuat atau menetapkan tarif PPN sebesar 1,1% untuk usaha-usaha atau jasa-jasa tertentu yang memang membutuhkan perhatian tertentu. Nah, ini sudah jadi co-host, saya izin share screen ya. Sebentar. Baik, ya. Apakah sudah terlihat, Miss Ara? Sudah Pak, aman. Baik. Baik, teman-teman, Bapak Ibu semua, kita sambil lihat materinya, bisa sambil dengarkan saya. Ini adalah FAQ, ya, pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam
kenaikan tarif PPN menjadi 12%. Ya, seperti saya sampaikan bahwa kenaikan ini sebenarnya tidak tiba-tiba, tapi sudah direncanakan sejak Undang-Undang HPP itu diterbitkan, yaitu di tahun 2021. Nah, kita lihat dulu. Nah, pertanyaan pertama yang sering muncul adalah apa yang mendasari kenaikan tarif PPN ini menjadi 12%? Sebenarnya dasar hukum ini adalah di pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang berbunyi bahwa tarif PPN itu akan naik menjadi 12% yang mulai berlaku paling lambat tanggal 1 Januari 2025. Ya. Nah, pertanyaan yang sering muncul kedua yaitu apa sih yang menjadi pertimbangan kenaikan tarif PPN? Yaitu ini adalah sebagai langkah strategis untuk menjaga kesehatan APBN. APBN kita, seperti kita semua ketahui, penopang utamanya adalah dari penerimaan perpajakan. Ya, kalau teman-teman bisa lihat di porsi APBN bahwa kontribusi penerimaan perpajakan untuk penerimaan negara itu bisa mencapai 78 sampai 82% gitu. Nah, sebegitu pentingnya penerimaan perpajakan sehingga dengan penerimaan perpajakan yang semakin meningkat, tentu APBN kita akan menjadi semakin sehat gitu karena porsi penerimaan negara semakin meningkat. Yang mana APBN itu juga kita gunakan untuk mendukung program-program pemerintah, yaitu penyelenggaraan pelayanan kesehatan secara gratis, ya, membangun sekolah-sekolah unggul, kemudian melanjutkan dan menambah program kartu-kartu kesejahteraan sosial, mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian. Ya, kita tahu saat ini pemerintah sedang menggalakkan, mencanangkan akan mencapai ketahanan pangan, ya, itu swasembada pangan. Nah, itulah target dari Bapak Presiden Prabowo bahwa segera mungkin kita harus mencapai swasembada pangan. Nah, ini tentu membutuhkan dana yang besar. Kemudian melanjutkan pembangunan infrastruktur. Ya, kita lihat selama 10 tahun ini itu sudah banyak infrastruktur yang terbangun, khususnya kalau kita di daerah Sumatera sudah banyak jalan tol yang daerah-daerah yang tersambung dengan jalan tol, dan tentu itu akan meningkatkan perekonomian juga. Nah, kemudian untuk bantuan langsung tunai serta pembangunan rumah murah, ya, dan meningkatkan rasio penerimaan negara. Itu pertanyaan yang sering muncul kedua. Kemudian pertanyaan yang ketiga yang sering muncul adalah apakah kenaikan tarif ini menyebabkan perubahan mekanisme perhitungan PPN? Nah, ini kita jawab bahwa kenaikan tarif PPN itu tidak merubah sama sekali mekanisme perhitungan PPN. Nah, ini saya ingin jelaskan juga. Mungkin saya bisa share. Ya, ini izin. Nah, bisa dilihat di sini, ya. Terlalu besar, ya. Nah, ini adalah cara sistem pemungutan PPN, ya, di Indonesia. Bahwa PPN itu diterapkan itu di setiap rantai distribusi, ya, mulai dari produksi sampai ke konsumen akhir. Bahwa perlu kita ketahui, PPN itu bukanlah pajak atas penjualan, tapi pajak atas pertambahan nilai. Ya, memang yang dikenakan PPN adalah barang atau jasa yang dikonsumsi. Sehingga target PPN itu sebenarnya pihak yang membayar PPN adalah konsumen akhir. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa alur PPN itu bermula dari produksi barang. Ya, kita ambil dari atas sebelah kiri, ya. Terlihat kursor saya, terlihat, Miss Sarah? Ya, baik. Dari pabrikan itu memproduksi barang. Ini BKP ini adalah barang kena pajak, ya. Pabrikan memproduksi barang di mana dia jual harganya 1 juta. Ya. 1 juta ke pedagang besar. Ya. Di sini pabrikan akan memungut PPN kepada pedagang besar sebesar 12%. Maaf, ini di slide saya masih tertulis 11%. Maka pedagang besar akan membayar uangnya 120 ke pabrikan.
Pedagang besar akan membayar uang 1 juta ditambah 120.000. Gitu ya. Nah, pabrikan ini akan menyetorkan uang 120.000 ini ke negara. Di sini juga belum saya rubah, maaf, karena saya rubahnya tadi pagi. Nah, kemudian pedagang besar itu akan mencatat di akuntansinya harga belinya 1 juta. Nah, dia mengenakan nilai tambah sebesar 300.000, sehingga dia menjual barang tersebut ke pedagang eceran itu 1.300.000. Nah, pedagang besar akan mengenakan ya akan mengenakan PPN kepada pedagang eceran 12%, yaitu 156.000. Dari mana? Dari 1.300.000. Namun yang disetor ke negara bukan 156.000, namun 36.000. Dari mana 36.000? Dari selisih antara pajak saat dia menjual barang dikurangi dengan pajak PPN yang sudah dia bayar saat dia membeli barang dari pabrikan. Nah, kemudian pedagang eceran akan mencatat bahwa dia membeli barang tersebut seharga 1.300.000. Kemudian dia mengambil nilai tambah 200.000 sehingga dia menjual ke konsumen akhir seharga 1.500.000. Ya. Di sini dia mengenakan tarif PPN 12% kepada konsumen akhir. Di sini saya tertulis masih 11 tapi angkanya sudah 12. Maka pajaknya yang dibayar oleh konsumen akhir adalah 1.500.000 harga barang ditambah 180.000. Jadi 1.680.000. Pedagang eceran akan menyetor ke negara bukan 156.000, bukan 180.000, tapi 24.000. Ya, 24.000 itu adalah pengurangan dari pajak yang saat dia penjual barang 180.000 dengan PPN yang sudah dia bayar saat dia membeli barang 156.000. Sehingga kalau kita lihat di sini, mungkin ini banyak teman-teman yang masih khususnya yang baru ya, baru menginjak dunia usaha, banyak yang salah paham bahwa sebenarnya harga jual terakhir ke konsumen itu adalah 1.500.000. Kalau kita kalikan 1.500.000 dikali 12% itu adalah 180.000. Ya. Kalau kita lihat di kolom sebelah kiri, siapa yang membayar pajak 180.000 itu adalah konsumen akhir. Oke. Kemudian kita lihat di sebelah kanan. Pajak yang disetor ke negara. Berapa total pajak yang disetor ke negara? Itu adalah 110.000 yang disetorkan oleh pabrikan. 120.000, sorry. Kemudian 36.000 yang disetor oleh pedagang besar dan 24.000 yang disetor oleh pedagang eceran. Sehingga uang yang masuk ke negara adalah 180.000. Kalau di sini berarti siapa yang membayar PPN? Jawabannya adalah konsumen. Apakah pedagang besar pabrikan membayar PPN? Tidak. Dia hanya menyetorkan uang PPN yang dia pungut dari pedagang besar. Apakah pedagang besar membayar PPN? Tidak. Karena dia hanya memungut PPN dari pedagang eceran. Apakah pedagang eceran membayar PPN? Tidak. Karena dia memungut pajak dari konsumen. Siapa yang membayar PPN adalah konsumen akhir. Nah, kita lihat di sini, mekanisme pengkreditan inilah yang sebenarnya membuat PPN itu tidak sama seperti pajak penjualan. Jadi jangan kita mengira bahwa pabrikan menjual 1 juta, nanti pedagang besar akan membayar 1 juta ditambah PPN, jadi 1.120.000. Kemudian pedagang besar menjual 1.120.000-nya disetor ke negara. Pedagang besar menjual 1.300.000, dia mengenakan PPN 156.000 disetor ke negara. Sehingga harga itu akan meningkat. Nah, sebenarnya tidak seperti itu. Nah, sistem pengkreditan seperti inilah yang sebenarnya berlaku untuk PPN. Karena PPN ini bukan pajak penjualan, beda dengan pajak penjualan ya. Kalau kita ada bahasa Inggrisnya adalah value added tax. Nah, ada pajak penjualan namanya selling tax, ya, sales tax, atau kalau beberapa negara itu selling
good and service tax gitu ya. Ada juga sales tax, selling tax begitulah. Nah, itu teman-teman semua. Jadi sebenarnya berapapun tarif PPN-nya itu sebenarnya tidak begitu berpengaruh untuk setiap rantai pasokan. Karena setiap pedagang besar, pedagang eceran itu dia bisa uh, mengembalikan uang yang sudah dia bayar untuk PPN-nya pada saat dia beli barang. Nah, dia setor hanya selisihnya saja. Begitu. Kita kembali ke materi yang tadi. Mudah-mudahan ini bisa menjadi insight baru buat kita, khususnya teman-teman yang mungkin baru memulai terjun di dunia usaha. Kemudian selanjutnya, kita masuk ke pertanyaan yang keempat ya. Tadi sudah yang ketiga. Nah, sejak kapan berlakunya tarif PPN 12%? Nah, jika tidak ada perubahan, maka seharusnya tarif 12% ini akan berlaku mulai 1 Januari 2025. Memang ada beberapa masukan-masukan, mungkin bahwa beberapa pengamat-pengamat yang menyatakan nah, seharusnya ditunda atau bagaimana, tapi saat ini aturan terakhir yang ada adalah tarif PPN masih akan berlaku 12% mulai 1 Januari 2025. Ya, kemudian, nah, kita lihat dulu. Nah, apakah, bentar, saya kok jadi ini ya. Jadi pertanyaan nomor 5. Saya ketutupan ini malah. Bisa dibacakan, Miss Ara? Karena saya ketutupan Ke sharing nomor saya ini. 5 Iya, ya, nomor Pak ya? 5. Iya. Oke, pertanyaan nomor 5, apakah manfaat kenaikan tarif PPN menjadi Baik. 12%? Manfaatnya ketutupan di layar saya. Baik, teman-teman, penerapan tarif PPN yang lebih tinggi itu adalah upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan. Ya, kita tahu bahwa saat ini sebenarnya APBN kita dengan penerimaan yang tercapai seluruhnya pun itu kita masih defisit. Nah, jadi bagaimana jika penerimaan itu tidak tercapai? Nah, untuk menyehatkan APBN, maka kita perlu mengoptimalkan penerimaan negara. Tentunya APBN itu digunakan untuk kesejahteraan masyarakat juga pada akhirnya, begitu. Selanjutnya, nomor 6, apakah kenaikan ini akan mempengaruhi harga barang secara signifikan? Ya, ada potensi kenaikan harga barang dan jasa. Namun pemerintah tetap berupaya menjaga stabilitas harga melalui kebijakan penyeimbang lainnya. Contohnya apa? Nah, contohnya pemerintah saat ini itu menerapkan tarif PPN, ya fasilitas PPN dibebaskan untuk barang-barang yang strategis yang dikonsumsi oleh rakyat banyak. Contohnya beras, ya, gabah, ya, kemudian sembako, begitu ya, itu masih dibebaskan sehingga tidak pada saat kita membeli barang kita tidak membayar PPN, begitu. Nah, kemudian apalagi jasa pendidikan juga, kesehatan juga dibebaskan oleh pemerintah dari PPN. Harapannya untuk konsumsi barang-barang pokok tersebut, ya kebutuhan yang dibutuhkan oleh rakyat Indonesia secara umum, itu tidak akan terpengaruh dengan kenaikan tarif PPN ini. Apakah ada pengaruhnya? Tentu ada. Misalnya karena untuk distribusi barang tentu itu menggunakan jasa. Ya, jasanya kan dikenakan PPN, ada kenaikan tarif. Nah, kemudian pemerintah juga tetap memberikan insentif-insentif yang lain. Sepertinya apa? Contohnya tarif PPh 0,5% untuk UMKM. Kemudian apalagi insentif atau fasilitas dari pemerintah, yaitu PPN untuk usaha-usaha tertentu itu dikenakan tarif 1,1%. Tidak dikenakan atau nanti saat PPN 12% menjadi 1,2%. Tidak 12%. Seperti jasa pengiriman ya. Jasa pengiriman itu kita bisa menggunakan tarif 1,2%. Sehingga jasa pengiriman itu seharusnya tidak akan naik secara signifikan. Seharusnya begitu. Nah, kemudian nomor 7.
Apakah kebijakan kenaikan tarif PPN ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di daya beli masyarakat? Ya, kita jawab bahwa kenaikan tarif PPN ini telah melalui pembahasan yang mendalam dengan DPR dan mempertimbangkan kajian ilmiah yang melibatkan para akademisi dan praktisi. Ya, kebijakan ini dibarengi dengan kebijakan lain yang mempertahankan dan mendorong daya beli seperti penguatan jaring pengaman sosial, pemberian BLT, program keluarga harapan, dan lain-lain. Nah, harapannya dengan kenaikan tarif PPN 1% itu untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah, pemerintah memperluas bracket penghasilan menjadi 60 juta yang dikenakan tarif terendah 5%. Kita juga memberikan PTKP, ya, tidak kena pajak untuk wajib pajak UMKM yang beromset sampai dengan 500 juta setahun. Kemudian sebagai wujud kegotong royongan, maka orang pribadi yang berpenghasilan di atas 5 miliar, kita kenakan tarif PPh tertinggi. Jadi kita tentu jika ada yang harus kita lindungi, pemerintah lindungi, yaitu harus masyarakat menengah ke bawah, gitu ya. Nah, untuk sebagai wujud gotong royong, maka orang pribadi yang berpenghasilan lebih dari 5 miliar, kita kenakan tarif tertinggi, pajak penghasilannya 35%. Jadi harapannya itu bisa menyeimbangkan dampak kenaikan tarif PPN ini. Dan sekaligus mendorong pertumbuhan serta menjaga daya beli masyarakat. Selanjutnya, tertutup juga Miss Ara, boleh dibacakan yang nomor 8, ketutupan yang bagian atasnya. Oke, kalau nomor 8, bagaimana dukungan pemerintah kepada pelaku UMKM dalam Baik, menghadapi kenaikan tarif PPN? iya, bagaimana dukungan pemerintah? Bahwa dukungan pemerintah, teman-teman, saat ini kita mengenakan tarif PPh 0,5% dari penjualan, dari omset. Dan ditambah dengan ada pembebasan pajak penghasilan bagi wajib pajak UMKM yang beromset tidak di bawah 500 juta dalam setahun. Jadi dari UMKM itu, yang mikronya itu kita berikan pembebasan pajak penghasilan. Itu bentuk dukungan pemerintah kepada UMKM. Bagaimana upaya pajak Direktorat Jenderal Pajak dalam mensosialisasikan kenaikan tarif PPN ini kepada masyarakat dan pelaku usaha? Kita sudah melakukan sosialisasi bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang HPP itu kita sudah selalu mensosialisasikan bahwa tarif ini akan bertambah atau meningkat menjadi 12% mulai 1 Januari 2025. Kemudian, bagaimana langkah pemerintah mengawasi pelaksanaan kebijakan kenaikan tarif ini? Bahwa pemerintah melalui Direktur Jenderal Pajak akan senantiasa mengawasi pelaksanaan ini dengan memperkuat pengawasan dan meningkatkan kapasitas teknologi informasi dan akan mengimplementasikan Cortex. Nah, bahwa teman-teman semua mulai Januari insya Allah akan diluncurkan Cortex, ya, sistem administrasi perpajakan yang baru di mana semua administrasi perpajakan akan satu tempat, yaitu melalui Cortex ini. Selama ini kita mendaftar NPWP melalui aplikasi berbeda, kemudian membuat faktur melalui aplikasi berbeda, kemudian lapor SPT dengan aplikasi yang lain. Mulai Januari, mudah-mudahan bisa tepat waktu, kita akan mulai menggunakan Cortex. Jadi di satu pintu, sama seperti beberapa daerah ada pelayanan satu pintu, nah seperti itulah. Di satu tempat, di satu website itu kita bisa mengakses semua keperluan perpajakan kita. Kemudian, nah apakah kenaikan tarif ini saya bisa kira-kira ya, apakah kenaikan tarif ini bersifat permanen? Nah, benar ya, apakah kenaikan tarif ini bersifat permanen atau bisa direvisi? Nah, kenaikan tarif ini, teman-teman, adalah bagian dari kebijakan jangka menengah dan panjang. Kita akan terus mengevaluasi. Nah, di kata-kata Undang-Undang HPP itu bahwa pemerintah dapat menetapkan atau mengubah tarif PPN dengan peraturan pemerintah. Jadi kita tidak
perlu menggunakan undang-undang, ya kan, dan bisa cukup dengan peraturan pemerintah dan akan bisa direvisi. Ya mudah-mudahan siapa tahu ke depan ada sumber penerimaan yang lain selain pajak, maka tarif PPN mungkin bisa dikurangi. Seperti itu. Kemudian ini agak teknis nomor 12. Jika penyerahan dilakukan pada Desember 2024 dan pembayaran dilakukan Januari 2025, maka tarif mana yang dipakai? Apakah 11% atau 12%? Nah, kita kembali ke PPN itu sendiri teorinya, yaitu PPN itu dikenakan pada saat terutang. Saat terutang PPN itu adalah saat penyerahan. Saat penyerahan barang itu kapan? Desember 2024. Maka tarif yang berlaku adalah tarif 11%. Walaupun pembayarannya Januari 2025. Begitu. Jadi itu. Kemudian apakah kenaikan ini sudah diakomodir dalam Kortex? Iya. Bahwa Kortex yang akan berjalan itu sudah didesain dengan perhitungan tarif 12%. Nah, selanjutnya. Di Undang-Undang HPP juga dijelaskan tentang dasar pengenaan pajak, yaitu nilai lain yang pajak masukannya dapat dikreditkan dan besaran tertentu yang pajak masukannya tidak dapat dikreditkan. Nah, ini juga aturan baru di Undang-Undang HPP. Sebenarnya tidak baru akan terjadi di 2025, tapi ini sudah berjalan dari 2021, yaitu untuk PPN sendiri, ya selama ini kan kita ketahui bahwa PPN itu dikenakan atas harga jual. Ya. Harga jual itu kalau dia transaksi jual beli. Gimana kalau transaksi yang lain? Nah, ini ada contoh. Misalnya yang pertama nih, yang nomor 1. Pemberian cuma-cuma atau pemakaian sendiri. Itu kan tidak ada penjualan di situ. Misalnya saya punya toko, saya adalah distributor laptop ya, pemegang distributor laptop, maka saya misalnya menggunakan laptop itu untuk kantor gitu ya, untuk manajemen gitu ya. Maka itu kan tidak ada jual beli di situ. Nah, bagaimana PPN-nya tetap ada, yaitu bagaimana menghitung PPN-nya? Tentu tidak ada harga jualnya. Maka dasar pengenaan pajaknya bukan harga jual, tapi harga jual seharusnya dikurangi dengan harga pokok penjualan. Gitu. Atau kalau bahasa undang-undangnya harga jual dikurangi margin keuntungan. Karena tidak ada jual beli di situ. Nah, kemudian untuk penyerahan film cerita, dasar pengenaan pajaknya adalah perkiraan penghasilan per judul film. Kalau ada transaksi lelang, kan tidak ada jual beli di situ, maka dasar pengenaan pajak adalah nilai lelang. Kemudian, bagaimana dengan penyerahan dari pusat ke cabang dan lain-lain? Itu kan tidak ada jual beli juga, maka PPN-nya itu adalah dasar pengenaan pajaknya harga pokok penjualan. Nah, ini sebenarnya aturan sudah lama. Dari sebelum Undang-Undang HPP sudah ada. Ada aturan baru di Undang-Undang HPP, yaitu tarif PPN besaran tertentu. Itu yang baru diatur di Undang-Undang HPP, yaitu untuk penyerahan emas, transaksi kripto, ya, penyerahan jasa asuransi oleh agen asuransi, kemudian penyerahan kendaraan bermotor bekas, kemudian penyerahan barang hasil pertanian tertentu seperti perkebunan dan lain-lain, penyerahan jasa ekspedisi, freight forwarding, jasa biro perjalanan wisata, itu semua menggunakan tarif besaran tertentu, yaitu 1,2%. Jadi untuk transaksi-transaksi dari nomor 1 sampai 12 ini, tarifnya bukan 12%, namun 1,2%. Gitu. Kemudian, selanjutnya, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat dan pelaku usaha dengan adanya kenaikan tarif ini, teman-teman? Bahwa harapan kita, masyarakat dan pelaku usaha dapat memahami kebijakan baru ini sebagai bentuk kegotong royongan kita kepada negara dan pemenuhan kewajiban kita sebagai warga negara. Nah, di situ sisi kita sebagai wajib pajak. Nah, kemudian untuk teknisnya bagaimana? Maka kita harus juga menyesuaikan pencatatan kita dan pelaporan kita sesuai dengan tarif yang baru, 12%. Dan nah, kita manfaatkanlah edukasi-edukasi yang diselenggarakan oleh kantor pajak
di mana kita terdaftar atau kantor pajak terdekat. Kalau kita ada kesulitan, silakan datang ke kantor pajak ya untuk menanyakan, misalnya kalau kita ini apakah saya dikenakan PPN atau tidak, transaksinya apa, transaksi saya ini. Kemudian apakah saya sudah harus mengenakan PPN atas transaksi saya atau tidak, seperti itu. Nah, silakan manfaatkan. Jangan sampai kantor pajak itu sepi, teman-teman. Silakan datang ke sana untuk bertanya masalah perpajakan. Oke. Nah, bagaimana jika masyarakat ada masukan? Nah, terkait kebijakan ini, masyarakat dapat menyampaikan masukan. Bukan hanya masukan, keluhan silakan. Melalui website resmi kita tentunya di pajak.go.id. Kemudian kita juga ada layanan kering pajak 1500-200 dan silakan uh, di medsos resmi kita yaitu di @ditjen pajak RI. Kita ada di platform X ya, Twitter, kemudian ada juga di Instagram dan di YouTube juga ada. Baik, materinya saya rasa cukup karena waktu yang diberikan ke saya juga tidak panjang ya, sampai pukul 3. Pukul 3 ya, sekarang ada waktu yang lebih untuk bertanya jawab. Silakan, saya cukup ya Miss Ara untuk PPN-nya. Jadi jangan ada misteri lagi ya, kenaikan tarif PPN ini 12% dan kita jangan terlalu inilah. Oke, ini tetap akan ada efeknya pasti. Cuman pemerintah tetap selalu akan memberikan fasilitas-fasilitas di bidang perpajakan untuk mengantisipasi kenaikan ini. Harapannya tentu dorongan utamanya adalah meningkatkan penerimaan perpajakan. Gitu. Baik, cukup sekian, Miss Ara. Oke, baik. Terima kasih banyak, Bapak. Mungkin kita bisa berikan tepuk tangan online ya, teman-teman ya. Ini kita sudah menguak lah ya, nggak jadi misteri lagi kenapa ada kenaikan 12%, teman-teman. Ternyata 12% ini pajaknya masih di bawah negara-negara yang maju ya, teman-teman. Bahkan tadi beberapa negara tuh sudah di atas 20% untuk pajaknya. Silakan teman-teman yang sudah ada pertanyaan, boleh ya. Langsung ketik aja di kolom komentar, nanti bakalan saya bantu jawab. Atau teman-teman yang mau buka mikrofonnya boleh juga. Izin ini ada beberapa pertanyaan sudah masuk, jadi coba saya bantu bacain ya dari kolom komentar. Yang pertama ini ada dari Pak Zainal dari Blitar nih. Selamat siang Bapak, izin bertanya Pak, untuk pelaporan pajak bagi mahasiswa yang udah menikah sekitar berapa PPN-nya? Baik. Pertanyaan dari Pak Zainal. izin bertanya untuk pelaporan pajak bagi mahasiswa yang sudah menikah. Berapa PPN-nya? Baik, Pak Zainal. PPN ini tidak dikenakan untuk wajib pajak yang menikah, Bapak, ataupun yang tidak menikah. PPN ini dikenakan untuk konsumsi barang atau jasa. Nah, Pak, saya menikah, ada tanggungan anak satu. Apakah PPN-nya gimana? Tidak ada PPN atas itu, kecuali kita mengkonsumsi barang. Nah, PPN itu sendiri sifatnya, siapapun yang mengkonsumsi barang, dia dikenakan tarif yang sama, karena dia single tarif. Jadi misalnya saya sebagai ASN misalnya, mempunyai penghasilan bulanan, saya membeli barang yang sama dengan teman-teman mahasiswa yang membeli barang yang sama, anggaplah teman-teman mahasiswa tidak berpenghasilan ya, belum berpenghasilan, kita ke supermarket yang sama, kita beli barang yang sama, misalnya air mineral, kita bayar pajak yang sama, jumlahnya sama. Begitu. Misalnya kita beli, anggaplah satu botol air mineral harganya 5.000, maka dengan tarif PPN 12%, saya akan membayar 5.500 berapa? 600 ya, 5.600, dan teman mahasiswa tadi juga membayar 5.600. Wah, nggak adil dong, Pak. Berarti. Kok mahasiswa bayar PPN-nya Rp600, ASN juga bayar Rp600. Ada direktur beli air mineral yang sama,
ya dia tetap juga dikenakan Rp600 PPN-nya. Nah, memang konsep PPN itu adalah pajak atas konsumsi. Siapapun yang mengkonsumsi barang itu, dia dikenakan pajak yang sama. Namun pemerintah tentu menetapkan pajak tambahan selain PPN. Itu namanya kalau kita sering dengar yaitu pajak penjualan atas barang mewah. Nah, mahasiswa tadi tentu membeli air mineral. Nah, seorang ASN tadi mungkin dia selain air mineral dia juga mengkonsumsi barang-barang tertentu. Seperti misalnya dia membeli mobil gitu. Saat dia membeli mobil, dia dikenakan pajak tambahan namanya pajak penjualan barang mewah atau PPNBM. Nah, seorang direktur tadi tentu selain dia membeli mobil, dia juga membeli rumah mewah misalnya. Maka ada lagi PPNBM atas rumah mewah itu. Nah, itulah untuk me, apa namanya? Salah satu cara pemerintah dalam mengurangi dampak PPN tadi, ya, dampak kesenjangan beban pajak tadi. Mungkin itu maksud Pak Zainal tadi ya, untuk mahasiswa yang sudah menikah. Kemudian, Oke, siap. ya, Oke, next pertanyaan teman-teman. Jadi kalau untuk PPN seperti itu ya, ini pertanyaan yang paling sering juga yang ditanyakan ya soal pajak. Izin bertanya Pak, kalau misal kita mau melakukan ekspor dengan badan usahanya PT, itu kita mulai berurusan dengan pajak kapan ya Pak? Ini mungkin maksudnya minimal omsetnya kena pajak tuh berapa sih Pak biasanya? ya, baik. Dari Pandi Pak ya, Pak Fandi, Pandi, benar. ya. Pak Fandi, kita bicara PPN atau PPH ini. Nah, kalau PPH itu untuk badan usaha, itu eh, tarif PPN yang berlaku, tarif PPH yang berlaku untuk UMKM. UMKM ini siapa? UMKM ini adalah badan usaha yang omsetnya tidak melebihi 4,8 miliar dalam 1 tahun. Ya, untuk badan usaha berbentuk perseroan terbatas atau PT, dia tarif ini berlaku selama 3 tahun. Untuk badan usaha yang lain selain PT itu berlaku selama 4 tahun. Itu tarifnya 0,5%. Kalau PPN-nya gimana? Kalau PPN saat kita akan ekspor, nah itu kita sudah harus menjadi pengusaha kena pajak. Ya, cuman Pak Fandi jangan khawatir kalau kita ekspor, kita tidak memungut PPN, kita tidak membayar PPN. Kenapa? Karena untuk ekspor itu tarifnya yang dikenakan adalah 0%. Ya, karena PPN ini adalah pajak atas konsumsi dalam negeri. Kalau kita ekspor barang, ya tentu konsumennya ada di luar negeri sehingga tidak patut jika dikenakan PPN. Maka untuk eksportir itu PPN-nya 0%. Nah, lantas apa pemerintah justru memberikan insentif kepada para eksportir ini dengan apa? Eksportir ini kan dalam membeli barang, ya barang ekspornya ini atau memproduksi barang ekspornya itu menggunakan bahan baku atau bahan-bahan pendukung atau mengimpor mesin dan lain-lain. Nah, pajak masukan PPN yang sudah dia bayarkan saat membeli barang itu justru bisa ditarik kembali, ya karena pajak saat dia beli barang dia sudah bayar PPN, saat dia jual tarifnya 0%. Sehingga lebih besar pajak masukannya. Nah, sehingga itu bisa dikembalikan oleh negara. Begitu, itu salah satu bentuk insentif dari negara kepada teman-teman eksportir. Begitu Pak Fandi. Oke, siap. Next question, semoga bisa dipahami. Ini dari Pak Indra Regar nih. Izin tanya, Pak. Kalau untuk pajak PPN 12% itu dari omset atau dari margin saja? Ya, baik Pak Indra. Tadi di skema PPN tadi sudah saya contohkan bahwa PPN itu 12% dikenakan dari omset, dari ini harga jual. Hanya saja pajak yang Bapak setor ke negara itu bukan seluruhnya 12% itu. Namun Bapak kurangi lagi dengan pajak PPN yang sudah Bapak bayar saat Bapak membeli barang dari supplier. Begitu.
Itu ya Pak Indra, sehingga yang disetor ke negara adalah selisihnya. Karena di PPN ada istilahnya pengkreditan pajak masukan dengan pajak keluaran. Pajak masukan itu adalah PPN yang sudah kita bayar saat kita membeli barang atau menggunakan jasa. Pajak keluaran itu adalah PPN yang kita pungut atau dari pengguna jasa. Begitu. Tapi Oke, tetap siap. dikenakannya dari harga jual, dari omset. Oke, siap. Jadi teman-teman, kalau untuk PPN ini berbeda dengan PPH ya. Jadi mohon diperhatikan nanti ya. Untuk ini perhitungannya nanti coba dilihat lagi yang sudah dijelaskan Pak Agung tadi ya sebelumnya. Next, ini pertanyaan yang paling sering juga Pak. Wah, ternyata teman-teman di sini nanyain pertanyaan yang saya mau tanya ini ya. Dari Pak Agung, sorry, Pak Andreas. Mana nih pertanyaan dari Pak Andreas? Sebentar ya teman-teman ya. Nih. Oke, dari Pak Sugit Andreas, izin bertanya. Saya belum pernah lapor pajak karena belum ada transaksi, tapi NPWP PT Perorangan dinonaktifkan itu seperti apa ya Pak? Nah ini mungkin karena nggak laporan SPT nih Pak Agung. Kalau Ya, tiba-tiba NPWP dinonaktifkan. ya. Jadi Bapak Ibu semua, eh, untuk penonaktifan NPWP itu sendiri itu sebenarnya bisa dilakukan kalau wajib pajak tidak aktif melakukan pelaporan atau pembayaran selama paling tidak 2 tahun begitu, atau 1 tahun 2 tahun begitu. Sebenarnya itu tidak berpengaruh apa-apa ke pada kita sebagai wajib pajak. Kita masih bisa membuat, kita masih bisa membayar pajak, kita masih bisa melapor pajak, hanya saja statusnya menjadi nonaktif. Lah seperti inilah kalau saya bahasakan secara ini ya, secara bahasa kita sekarang, ada wajib pajak daftar, tapi nggak aktif nih. Kalau dia nggak aktif kan kewajibannya jalan terus. Ya udah nonaktif dulu aja, ngapa? Nanti pada saat dia perlu dia juga akan mengaktifkan sendiri. Gimana cara mengaktifkannya? Ada 2 cara, yaitu mengajukan permohonan pengaktifan atau cukup dengan melakukan pembayaran atau pelaporan SPT. Itu aja. Jadi kenapa dinonaktifkan? Tenang, NPWP itu tidak akan dihapus kecuali kita yang mengajukan penghapusan. Ya, ini dia hanya dinonaktifkan saja. Kalau dinonaktifkan nanti saya nggak bisa bayar pajak, bisa. Bikin billing masih bisa, lapor SPT masih bisa. Begitu. Oke, siap Pak. Ini menyambut pertanyaan dari Pak Andreas juga. Jadi untuk pelaporan pajak ini Pak, minimal untuk omsetnya berapa ya Pak? Apakah sudah ada pergantian? Kalau kemarin kan 500 juta ya. Untuk sekarang seperti apa Pak? Mohon izin, Miss Sarah, diulang lagi. Oke, jadi kalau untuk pertanyaan ini saya mau menyambut juga untuk pelaporan pajak, minimum omsetnya itu di 500 juta seperti yang tahun sebelumnya ya. Apakah ada perbedaan lagi di tahun 2025 atau seperti apa, Pak? Oh, kalau pelaporan pajak itu tidak ada kaitan sama penghasilan. Semua yang ber-NPWP itu wajib lapor SPT. Kecuali ya SPT tahunan ya. Kecuali itu wajib pajak perusahaan cabang. Gitu. Nah, dia tidak perlu lapor SPT tahunan. Ya, saya Hmm. sebagai ASN saya wajib lapor. Walaupun saya tidak ada usaha, ya kan saya menerima gaji dari pekerjaan saya. Walaupun UMKM yang penghasilan omsetnya di bawah 500, dia tetap lapor. Batasan 500 itu untuk pembayaran. Kalau Oke. UMKM omsetnya di bawah 500 tidak ada pembayaran pajak. Ya dia tetap harus lapor dong, gitu. Oke, berarti di Justru tahun lapor, 2025 masih sama, Pak ya? iya. Nah, tarif 0,5 itu kan diatur uh, selama 7 tahun untuk orang Mm-mm. pribadi ya, kita bicara perorangan. Kalau dia terdaftar sebelum 2018, maka dia berlaku 7 tahun. 7 tahun itu sampai 2024. Nah, kita tunggu saja. Apakah masih akan berlanjut atau tidak? Tapi sudah banyak pengamat yang menyatakan bahwa tarif ini harusnya diperpanjang. Ya, saya sih juga sependapat juga bahwa tarif ini sebaiknya diperpanjang karena sudah istilahnya itu sudah melekat lah di masyarakat begitu ya. Itu kan salah satu bentuk ini pemerintah juga untuk melindungi UMKM. Nah, sampai saat ini, kalau wajib pajak terdaftar setelah 2018, dia masih bisa menggunakan selama 7 tahun. Yang berlaku sampai Oke. hari ini seperti itu ya. Mudah-mudahan diperpanjang. Oke, berarti belum ada keputusan lebih lanjut, Pak ya, untuk 0,5% ya, atau PPh finalnya.
Oke, siap-siap. Next, teman-teman, kita ada pertanyaan yang menarik dari Pak Ahmad Yafi. Ini dari Aceh. Sebentar. Dari Pak Ahmad Yafi. Assalamualaikum. Terima kasih. Oke, izin Pak, saya ingin bertanya terkait dengan yang Bapak sampaikan di awal bahwa pajak Indonesia masih rendah jika dibandingkan dengan negara-negara maju. Tapi apakah apple to apple nih jika kita lihat dari sisi penghasilan masyarakat di negara maju yang jauh lebih tinggi dari penghasilan di Indonesia dan fasilitasnya juga masih lebih baik dari Indonesia, baik itu fasilitas fisik ataupun fasilitas gratis seperti pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Dan satu lagi Pak, saya sering dengar kalau untuk pemula lebih baik pakai CV saja dibandingkan PT, apalagi PT perorangan agar tidak terlalu berat di awal terkait pajak. Apakah benar begitu Pak? Wah ini dua pertanyaan. Yang pertama soal ya pandangan Bapak, terus yang kedua nih pertanyaan paling sering simpang siur Pak kalau di sosmed. Apakah PT perorangan tuh pajaknya lebih besar atau seperti apa? Baik. Jadi ini yang pertama pertanyaannya lebih ke filosofis ya. Yang kedua lebih ke teknis gitu ya. Nah, saya harus hati-hati juga menjawabnya ini. Yang pertama, apakah apple to apple? Ya tentu tidak apple to apple. Maksudnya tidak sama kalau kita bandingkan kita penghasilan apa PDB kita itu berapa dengan negara-negara maju. Nah, cuman kalau kita bandingkan dengan teman-teman kita yang sesama negara berkembang, itu tarif kita masih rata-rata, gitu ya. Bahkan ada beberapa negara berkembang yang tarif PPN-nya itu justru lebih tinggi, 12%. Di ASEAN sendiri tarif tertinggi ada 12. Gitu. Nah, ada tarif PPN yang lebih rendah, apakah ada? Ada. Contohnya apa? Di Singapura. Singapura hanya 7%. Ya, tapi di Singapura itu tarifnya 7%, tapi apa sih namanya perputarannya itu luar biasa begitu. Nah, kalau kita mungkin bisa transaksi jasa kita seperti Singapura, ya mungkin kita bisa menggunakan tarif 7%. Ya, ini tentunya sudah dihitung lah, sudah di kalau kita di sini kan bicara masalah ininya ya, apa namanya? Penerapannya ya. Kalau masalah landasan filosofisnya seperti itu yang sudah disampaikan. Nah, apakah akan berubah? Tentunya akan berubah sesuai dengan perkembangan. Ya, gitu. Kemudian yang kedua, kalau lebih baik CV atau PT ya, sebenarnya tergantung ya Pak Yafi. Ada beberapa yang mengharuskan bentuk usaha itu PT. Ya. Ada yang memperbolehkan CV. Ya. Kalau dulu saya pernah dengar bahwa untuk usaha-usaha seperti konstruksi segala macam itu CV dan PT itu berbeda pengerjaannya. Kalau PT bisa mengerjakan yang berapa miliar begitu. Nah, kemudian kalau sekarang ada beberapa bisnis atau usaha yang mensyaratkan harus bentuk PT. Nah, PT perseorangan ini kan sebenarnya salah satu bentuk kita memudahkan proses gitu ya pada pelaku usaha. Kalau untuk mendirikan PT, ya mengharuskan harus PT, tapi harus mengumpulkan apa namanya pemegang saham, harus dan segala macam. PT tentu lebih mahal ya ceritanya begitu. Nah, PT perseorangan katanya bisa hanya berapa ya 50.000 atau berapa begitu ya. Saya kurang paham juga. Nah, lebih murah begitulah dibanding. Nah, cuman jangan salah bahwa memang kewajiban perpajakan untuk PT perseorangan itu dipersamakan seperti PT. Ya. Apa beda utama antara PT dengan CV? Yang pertama, kalau PT tarif UMKM yang 0,5% itu hanya berlaku selama 3 tahun. Kalau CV bisa 4 tahun. Ya. Kemudian apalagi kalau CV ya dia tidak ada eh, penghasilan yang diambil oleh direkturnya atau komanditernya itu bukan objek pajak. Ya, sehingga kalau PT dividen itu adalah objek pajak. Begitu. Nah, kemudian kalau CV direkturnya tidak boleh mengambil gaji karena dia bisa mengambil modalnya saja karena itu bukan objek. Tapi kalau direktur di PT bisa menerima gaji. Nah, itu sebenarnya plus minus.
silakan dipelajari saja sesuai kebutuhan kita bagaimana. Oke, jadi sebenarnya untuk pajak ini teman-teman mungkin kita clarify lagi ya kepada Pak Agung. Itu nggak ada bedanya teman-temannya baik PT Putus ya Kak perorangan. Mamun? Halo? Wah, ini Pak Agung Kurnianya putus nih. Tapi mungkin saya mau clarify juga tadi ya dari Pak Agung tadi. Kalau untuk pajak PT atau badan usaha ya teman-teman sebenarnya itu tidak ada perbedaan antara PT reguler, PT perorangan ataupun CV. Yang membedakannya nanti omsetnya ya, apakah sudah PKP atau belum. Karena sampai sekarang belum ada nih peraturan terbaru ya soal Tes, pembayaran tes. pajaknya. Nah, oke Pak, sudah masuk Pak. Oke. Sudah? Baik. Kurang, boleh diulang lagi, Miss Sarah? Saya sempat Oke. terputus tadi. Oh, oke. Siap-siap, Pak. Tadi saya mau clarify juga, Pak. Artinya untuk pajak badan usaha nih, Pak, nggak ada urusannya ya, Pak, ya, dengan bentuk usahanya apa, badan usahanya apa. Tapi nanti itu berkaitan dengan omsetnya ya, Pak Agung ya. Sebentar nih, teman-teman. Kita tunggu dulu. Maaf, kayaknya sinyal saya tidak stabil ini, sehingga saya nggak bisa mendengar tadi yang Miss Sarah sampaikan. Oke, siap. Nih saya ulangi lagi, Pak. Jadi Ya. intinya kalau untuk pajak badan usaha itu nggak ada kaitannya dengan badan usahanya apa, tapi ukurannya itu tetap di omsetnya ya, Pak ya. Hmm, kewajiban antara PT dan CV itu sebenarnya sama, karena semua badan usaha itu dinilai ya berbentuk badan usaha. Hanya saja untuk PT dia bisa menggunakan tarif UMKM itu selama 3 tahun. Kalau CV selama 4 Empat tahun. tahun. Ya, Oke. kalau di PT ada namanya dividen, ya. Kalau di CV tidak ada dividen, adanya penarikan dana prive namanya. Ya, semuanya ada uh, konsekuensi perpajakan masing-masing. Nah, nanti untuk bagaimana lebih ini menguntungkan yang mana, sebenarnya semua kalau diperpajakan sih sama aja. Maksudnya sama aja itu ada efeknya semua. Kita PT kelebihannya di sini, CV kelebihan di sini. Nah, tergantung usaha kita lah. Kalau kita mau usaha yang mewajibkan PT, ya kita gunakan PT begitu. Nah, untuk bagaimana perlakuan perpajakannya, nah Bapak Ibu bisa, teman-teman bisa datang konsultasi ke kantor pajak terdekat gitu ya. Oke, jadi teman-teman jangan takut ya untuk ke kantor pajak ya, karena kita juga sering teman-teman untuk konsultasi, apalagi untuk produk-produk yang lumayan besar ya secara apa namanya omsetnya. Oke, next teman-teman ini ada pertanyaan dari Pak siapa nih? Wait sebentar, Pak Reza ya, Pak Reza dari Jambi. Pak ada link khusus nggak nih untuk contoh pembuatan pajak PPN produk pertanian? Atau di Cortex tadi sudah bisa Pak? Atau seperti apa? Link khusus bagaimana maksudnya, Untuk Bicara? perhitungannya, Pak. Perhitungan pajaknya. Perhitungan pajaknya sebenarnya sama, cuman berbeda tarifnya dia 1,2%. Oke, kalau Nah, untuk di Cortex itu bisa atau nggak, Pak, nanti? Cortex itu nanti bisa dilakukan untuk sebenarnya Cortex itu kan aplikasi juga ya, aplikasi yang menggantikan aplikasi yang ada sekarang. Kalau sekarang wajib pajak ini membuat faktur ada namanya aplikasi e-faktur, e-faktur yang diinstal di laptop. Kalau dia mau lapor SPT ada namanya aplikasi web e-faktur. Mhm. Nanti semua dilakukan di Cortex. Begitu. Oke, siap-siap. Next, ini ada pertanyaan dari Pak Ardian dari Batanghari. Pak, izin bertanya, bagaimana jika ada pembelian barangnya non PPN seperti di daerah Batam itu kan Free Trade Zone atau FTZ. Ini bagaimana pencatatannya, Pak? Terima kasih. Kita membeli barang atau kita menjual barang nih ke sana? Pembelian nih, Pak, katanya nih. Kalau dari Ya, pertanyaannya. baik. Free trade zone itu untuk kawasan tertentu seperti di Batam itu setahu saya bebas PPN-nya hanya kalau konsumsinya di sana. Tapi kalau barang itu dikonsumsi keluar dari Batam, maka kita tetap membayar PPN begitu. Hmm. Begitu. Jadi sebenarnya tidak ada perbedaan antara kita mengkonsumsi. Intinya kalau PPN itu di mana dikonsumsi. Nah, kalau dikonsumsinya
misalnya perusahaan yang ada di Batam, dia menjual barang di Batam, maka dia tidak ada PPN-nya karena dia kawasan bebas. Oke, tapi kalau putus lagi, kamu? Oke nih teman-teman, suaranya masih ada. Ah, terputus nih sepertinya. Ada? Suaranya masih ada, Pak. Iya. Mungkin bisa nonaktifkan videonya aja kali ya, Pak, ya, Oke, biar. baik. Gak apa-apa ya? Nah, ya nggak Iya. apa-apa, Pak. Siap. Baik-baik. Seperti itu ya, misalnya. Jadi Oke, kalau siap. PPN itu tergantung di mana dikonsumsi. Begitu. Oke, next ini mungkin dari Pak Fandi Novanto mau clarify nih. Pak Izam bertanya lagi, yang dimaksud PT-nya tidak kena pajak selama omset di bawah 4,8 M, itu berarti pendiri PT-nya tidak kena pajak perorangan kah atau seperti apa, Pak? Mungkin boleh di encourage lagi nih teman-teman, seperti apa nih soal pembayaran pajaknya, Pak? Baik, Pak Fandi ya. Untuk Benar. batasan 4,8 M itu adalah batasan pengusaha kecil yang tidak dikenai PPN, Pak Fandi. Tapi kalau untuk pajak penghasilan, nah dia tetap dikenakan tergantung berapa penghasilan si pengusahanya, begitu. Batasan 4,8 itu hanya berlaku untuk PPN-nya. Kalau dia masih di bawah 4,8, maka dia masih kategori pengusaha kecil, sehingga tidak perlu menjadi pengusaha kena pajak, sehingga tidak perlu memungut PPN atas transaksinya. Begitu. Seperti itu ya. Pokoknya teman-teman intinya kalau masih omsetnya di bawah 4,8 M, itu belum PKP atau pengusaha kena pajak di atasnya, nanti teman-teman boleh konsultasi kepada pihak pajak lagi ya. Mungkin karena perbedaan pelaporannya, ya karena yang biasanya 0,5% tiba-tiba ada PPN. Nah, jadi silakan konsultasikan langsung nanti ketika apa namanya teman-teman sudah jadi PKP. Next, ini ada pertanyaan dari Mas Ilham ya dari Kalimantan Timur. Izin tanya Pak, bagaimana kita tahu biaya pajak pembelian barang, sedangkan saat kita membeli barang, harganya sudah include dengan PPN? Diulang lagi misalnya, Pak, Dari dari Pak Pak Ilham ya. Ilham, ya, bagaimana kita tahu biaya pajak pembelian barang, sedangkan saat kita membeli barang, eh, harganya tuh udah include dengan PPN-nya. Ya, jadi di dalam PPN itu pemungutan pajaknya itu menggunakan faktur pajak. Jadi kalau saat kita membeli barang, kalau kita adalah pengusaha kena pajak, maka kita harus minta faktur pajak dari suppliernya. Nah, disitulah ada muncul angka PPN-nya berapa. Nah, kalau kita sebagai pengusaha kena pajak, untuk kita bisa memungut PPN dari pembeli kita, ya kita buatkan kepada mereka faktur pajak, begitu. Kalau kita tidak diberikan faktur pajak, ya nggak usah kita bayar pajaknya, gitu. Karena pajak itulah yang faktur pajak itulah menjadi bukti memungut PPN itu. Begitu, Pak Ilham. Oke, siap-siap. Jadi seperti itu ya, Pak Ilham. Wah, ini ada pertanyaan panjang nih dari Pak Joko. Mungkin kita batasi pertanyaannya sampai 15:20 ya, teman-teman ya. Next ini ada dari Pak Joko, mungkin saya includein aja semuanya ya. Ini masih membahas soal ya perspektif ya sepertinya ya. Dari Pak Joko sendiri, tadi dimention bahwa pajak 12% ini dibandingkan negara maju kan masih di bawah. Nah, pertanyaan kenapa nggak dibandingkan dengan negara yang berkembang juga atau negara se-ASEAN lah. Atau negara yang tidak memberikan tarif PPN. Bisa Indonesia sebenarnya bisa bisa aja Indonesia menjadi negara dengan PPN tertinggi. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kenaikan PPN 12% ini imbasnya akan dirasakan oleh konsumen. Wah, yang paling berat karena HPP produksi naik ditambah dengan PPN 12%. Kenapa negara hanya berkeinginan memenuhi APBN saja, tapi kenapa nggak memenuhi pengelolaan pajak yang benar sehingga tidak bocor atau dikorupsi oleh pejabat? Mungkin nanti bisa Pak Agung kasih perspektif juga deh untuk isu 1 dan 2 tadi. Mungkin 1 2 itu dulu Pak Agung. Yang pertama, Baik, tadi mm-mm. ya kaitan kita tadi PPN 12% kalau sama negara maju itu masih jauh. Cuman dibanding negara berkembang ya 11 dan 12% itu sudah rata-rata gitu ya.
Nah, kalau tadi ya saya contohkan di cara penghitungan PPN tadi, di PPN kan sebenarnya dikenal namanya sistem pengkreditan. Ya, bahwa pajak yang disetor ke negara itu adalah selisih antara pada saat kita jual dan pajak yang sudah kita bayar saat kita beli. Nah, saya sudah disimulasikan. Kalau tadi Bapak Ibu simulasikan di situ tadi, kalau kita penjualannya itu 1 juta, maka PPN-nya tadi 120.000. PPN 11%, 110.000. Kalau dengan seperti itu sampai dengan di ujung, maka selisihnya tidak terlalu besar, begitu ya. Karena masih ada skema pengkreditan pajak masukan itu, gitu. Nah, terkait dengan membenahi pengelolaan pajak, justru pemerintah sekarang secara serius membenahi pengelolaan pajak dengan meluncurkan sistem Cortex ini. Kita mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kemudian pengelolaannya juga saat ini sangat bisa dilakukan oleh seluruh masyarakat. Kita juga ada kanal untuk masyarakat para wajib pajak memberikan pengaduan atau menyampaikan pengaduan jika ada layanan yang kami berikan itu mengenakan biaya, karena semua layanan di kantor pajak itu tidak dikenakan biaya, ya, tidak ada casnya sama sekali. Kalau ada yang oknum kita yang menetapkan ada tarifnya, maka silakan dilaporkan saja. Nah, itu salah satu wujud kita dalam transparansi pelayanan dan komitmen kita dalam memberikan pelayanan perpajakan yang terbaik. Ya, di mana satu sisi uh, ada kekurangan, misalnya di dalam sistem itu menurut saya masih uh, tentulah ya semua sistem ada kekurangan, tapi paling tidak kita akan selalu senantiasa memberikan pelayanan yang terbaik, begitu. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Agung. Mungkin Pak Joko, karena pertanyaan 3 dan 4-nya masih berkaitan ya sebenarnya tentang perspektif PPN kenaikan 12% ini. Nanti mungkin Pak Joko bisa konsultasi lagi dengan pihak pajak terdekat di sana, atau mungkin kita buatkan webinar lagi deh nanti untuk membahas lebih lengkap ya untuk kenaikannya seperti apa. Ini karena masih banyak nih pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang lain juga. Mungkin saya pilih-pilih lagi ya, karena beberapa pertanyaan teman-teman sudah dijawab sebenarnya. Oke, ini dari Bu Yeni nih. Hitungan 7 tahun tadi yang sudah Bapak sampaikan, apakah dihitung dari tahun mulai terdaftar atau tahun mulai usaha UMKM? Misalnya satu sebelumnya sebagai karyawan punya NPWP dari tahun 2017, tahun 2020 memulai usaha UMKM dengan tarif PPh final 0,5%. Apakah masih berlaku tarif final untuk UMKM-nya? Nah, ini mungkin boleh dijelaskan kembali nih, Pak. Ya, kalau itu untuk tarif UMKM yang 0,5% itu, cek apakah masih terdengar suaranya? Masih, Pak, cuman gambarnya aja yang Iya, glitch-glitch. iya, baik. Sepertinya saya harus off cam ya. Baik, mohon Siap. izin ya. Jadi 7 tahun itu dihitung sejak wajib pajak itu terdaftar, ya, sejak wajib pajak mendapatkan NPWP, begitu. Kalau dia terdaftarnya sebagai NPWP, nah ini sini ada contoh ya, misalnya sebagai karyawan ber-NPWP dari tahun 2017 dan 2020 memulai usaha. Nah, kalau di peraturannya itu sejak wajib pajak terdaftar, sehingga kalau dia terdaftar sebelum 2018, maka dia hanya bisa 7 tahun sampai dengan 2024. Apakah masih berlaku tarif final? Saat ini masih sampai Desember ini. Nah, mudah-mudahan diperpanjang sampai. Tapi kita masih menunggu ya. Jika tidak diperpanjang, sebenarnya ada mekanisme namanya untuk wajib pajak dengan usaha. Dia ada skema pencatatan namanya, di mana dia menggunakan tarif penghitungan, ada norma. Kalau perusahaan dagang misalnya 50% gitu penghasilan bersihnya dari omset. Nah, seperti itu. Nanti bagaimana ininya bisa kunjungi kantor pajak terdekat untuk mempelajarinya Ibu ini.
Oke, siap. Nah, berikut juga kalau teman-teman yang masih tanya untuk pelaporan pajak, intinya teman-teman tadi sudah Pak Agung sudah sampaikan ya, kalau pelaporan pajak semuanya wajib ya teman-temannya, mau sudah ada omset ataupun belum ada omsetnya wajib untuk laporan pajak. Nah, buat teman-teman yang UMKM yang masih di bawah 4,8 M itu masih berlaku nih kata Pak Agung untuk 0,5% karena sampai sekarang masih belum ada konfirmasi lebih lanjut apakah akan dihapus atau seperti apa. Seperti itu ya. Ini ya teman-teman nanti konsultasikan aja ke pihak pajaknya ketika pelaporan apalagi baru melapor untuk pertama kali. Next ada pertanyaan dari Bu Yayang Dian ya. Pak izin bertanya untuk di e-tax PPN masukan yang salah masa ke bulan selanjutnya apa masih bisa diperbaiki karena lawan transaksi penjual sudah closing. Ini dari Bu Yayang Dian Ya, Tangerang. Bu, iya Bu Yayang ya, di pajak faktur masukannya ya, salah masa ke bulan selanjutnya. Nah, ini saya coba menerjemahkan ya, apakah pajak masukan seharusnya di bulan ini, tapi Ibu kreditkan di bulan berikutnya. Jadi misalnya ini transaksi bulan November, tapi mungkin Ibu sudah lapor bulan November, kemudian Ibu baru tarik itu data pajak masukannya, sehingga Ibu laporkan di bulan Desember itu masih bisa, nggak masalah. Karena pajak masukan itu bisa dikreditkan selama 3 bulan, gitu. Nah, apakah masih bisa diperbaiki? Nah, kalau diperbaiki itu sebenarnya kalau misalnya kita ada permintaan ini apa namanya pembatalan faktur, ya kita masih harus approval dulu gitu. Nah ini saya kurang jelas nih maksudnya bagaimana. Tapi kalau seandainya kasusnya tadi pajak masukan salah masa ke bulan berikutnya, misalnya tadi transaksi November kita laporkan pajak masukan itu di Desember itu masih bisa. Di Januari pun masih bisa, tidak masalah. Oke, baik. Mungkin the last question for today, teman-teman tenang aja, kita kan ada grup ya. Jadi kalau teman-teman ada pertanyaan yang belum terjawab hari ini, nanti tanyain aja di grupnya akan dibantu sama izinkan. Plus juga teman-teman, kita ini rutin untuk webinarnya. Mungkin next month kita bisa adakan lagi untuk webinar yang sama ya soal pajak. Mungkin di cara perhitungannya apa segala macam kita tentukan lah temanya lagi. Pertanyaan terakhir ini mungkin dari Mbak Sekar ya. Untuk yang terakhir ini Mbak Sekar dari Banten. Pak izin bertanya, apakah jasa angkutan masih bebas PPN sampai sekarang? Baik Ibu Sekar, jasa angkutan yang bebas PPN itu adalah jasa angkutan umum, ya. Tapi kalau jasa angkutan yang selain angkutan umum, maka dia misalnya seperti angkutan ekspedisi ya, jasa ekspedisi, maka itu dia dikenakan tarif 1,2%. Jasa angkutan private itu dia dikenakan tarif 12%. Jasa angkutan yang dibebaskan itu adalah jasa angkutan umum, gitu ya. Oke, seperti itu ya Mbak Sekar ya. Wah ini luar biasa nih teman-teman kalau soal pajak banyak nih pertanyaannya. Nanti mungkin admin boleh dibantu ya after webinar ini kita kumpulkan pertanyaan-pertanyaan yang belum ya. Nanti kita list one by one kita bantu jawab di grupnya. Nggak apa-apa nanti boleh diaktifkan aja grupnya admin nanti dibantu teman-temannya untuk menjawab ya pertanyaannya satu per satu. Oke Pak Agung, karena sudah masuk 15.24 nih Pak Agung, terus juga udah mulai azan nih. Sepertinya itu saja Pak Agung untuk webinar kita kali ini. Mungkin nanti bakalan kita adakan webinar yang serupa juga ya dengan tema-tema berikutnya, apalagi masuk tahun 2025. Mungkin Pak Agung bisa kasih closing statement buat teman-teman yang ada di sini dulu Pak Agung, silahkan. Baik, terima kasih semuanya luar biasa antusiasmenya. Saya tadi memperkirakan pertanyaan kita hanya akan berbicara masalah PPN saja. Ternyata ada yang bicara masalah PPH luar biasa. Selagi bisa saya jawab. Jika seandainya jawaban saya tadi kurang memuaskan, maka Bapak Ibu silahkan berkonsultasi lebih lanjut ke kantor pajak terdekat, gitu ya. Karena semua kantor pajak melayani pertanyaan dari para wajib pajak, walaupun Bapak Ibu berdomisili di kota atau kabupaten yang lain. Begitu ya. Nah, sebagai closing statement dari saya bahwa kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% itu sudah
direncanakan oleh pemerintah sejak diundangkannya Undang-Undang HPP tahun 2021. Selain dari situ, apabila ada dampak ya kepada perekonomian, tentu akan ada efeknya, namun pemerintah tetap berusaha memberikan fasilitas-fasilitas pada masyarakat yang perlu dibantu, yang perlu dilindungi, khususnya dalam pemberian fasilitas-fasilitas pembebasan PPN untuk barang-barang atau jasa tertentu yang memang dibutuhkan oleh rakyat banyak. Kemudian pemerintah juga memberikan tarif PPN besaran tertentu sebesar 1,2% untuk jasa-jasa tertentu dan penyerahan barang-barang tertentu. Nah, seperti itu. Nah, harapan kita adalah wajib pajak bisa menyesuaikan. Ya, kita juga sebagai petugas juga selalu akan memberikan pelayanan yang terbaik kepada para wajib pajak. Kalau ada ketidakpuasan atau ada maksudnya ada permasalahan yang perlu ditanyakan lebih lanjut, silakan Bapak Ibu wajib pajak mendatangi kantor pajak terdekat atau kantor pajak Bapak Ibu terdaftar. Kita akan membantu permasalahan Bapak Ibu sesuai dengan aturan yang semestinya. Begitu, Miss Ara, terima kasih banyak. Oke, siap. Terima kasih banyak Bapak. Mungkin kita bisa berikan tepuk tangan online lagi nih ya kepada Pak Agung dan 2 jempol ya kepada Pak Agung yang sudah melayani kita lah ya tanya jawabnya hari ini. Jadi Bapak sebagai bentuk apresiasi kami juga nih ya, saya mewakili teman-teman yang ada di sini ingin memberikan sertifikasi dulu nih Pak ya sebelum kita akhiri webinar kita kali ini. Mungkin boleh dibantu admin dan teman-teman jangan log out dulu ya, kita nanti foto bersama dulu. Oke, berikut Bapak untuk sertifikasinya. Terima kasih banyak atas materi yang sangat luar biasa dan juga bantuannya ya untuk menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman yang ada di sini. Next time kita mungkin bisa bikinkan webinar yang sama juga untuk membantu teman-teman yang di sini apalagi yang sudah punya usaha ya. Oke, teman-teman, untuk menutup kegiatan kita hari ini mungkin kita langsung foto bersama kali ya. Silakan open microphone-nya. Waduh, langsung cari tempat yang paling bagus, teman-teman. Kita langsung foto bersama. Silakan admin boleh standby ya. Kita bakalan foto bersama. Yang pertama formal dulu. 1, 2, 3. Yang kedua mungkin boleh salam semangat. 1, 2, 3. Terakhir teman-teman. Ini salam dari izinkan.id. 1, 2, 3. Oke, thank you so much everyone. Terima kasih banyak Pak Agung Kurnia yang sudah menemani kita dari awal sampai selesai. Walaupun pastinya masih banyak pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang belum kita jawab. Tapi tenang aja teman-teman, nanti kita akomodir di grup saja. Nanti kita bakalan bantu jawab satu persatu pertanyaan teman-teman yang masih ngambang atau mungkin belum terjawab ya di pertemuan kita pada hari ini. Bapak Agung Kurnia, saya mewakili teman-teman yang ada di sini memohon maaf jika ada sambutan ataupun selama webinar kita ini ada kekurangannya. Saya juga mewakili ya teman-teman dari tim Izinkan, tim Belantika. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf selama webinar berlangsung. Kita selalu ready untuk webinar-webinar berikutnya, jadi silahkan stay tune aja. Saya akhiri kegiatan kita pada hari ini dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Siap-siap teman-teman. Untuk sertifikasinya nanti silahkan ya teman-teman. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuat
hidup.